Perkenalkan, nama saya Anissa Hamida dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Bisnis, tentang peluang dan distribusi peluang. Peluang merupakan harga angka yang menunjukkan suatu besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nilai peluang artinya 0 dan 1. Nilai 0 artinya peluang tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan nilai 1 artinya peluang tersebut pasti akan terjadi. Ada 4 hal yang harus diketahui untuk mengetahui nilai peluang suatu kejadian. Yang pertama, ada eksperimen. Eksperimen merupakan percobaan yang memiliki variasi dalam hasilnya. Yang kedua, ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada titik sampel. Titik sampel merupakan kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, ada kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan biasa dinotasikan dengan huruf kapital. Lalu dari 4 hal yang saya jelaskan barusan, saya akan memberikan sebuah contoh. Yaitu ketika kita melakukan eksperimen, kita melemparkan sebuah dadu, maka kemungkinan yang akan muncul adalah sebuah angka. Nah, dari angka tersebut, kita akan mendapatkan ruang sampel, yaitu angka 6, dan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kejadian yang muncul dari angka genapnya adalah 2, 4, dan 6. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk peluang. Yang pertama, ada peluang logis. Peluang logis dari sebuah peristiwa adalah rasio antara jumlah peristiwa yang bisa terjadi dengan jumlah hasil yang bisa terjadi, di mana hasil tersebut dapat diturunkan dari sebuah eksperimen. Peluang logika ini sebenarnya didasarkan dari pertimbangan logika semata, bukan dari suatu percobaan, tetapi hasilnya bisa diuji melalui suatu percobaan. Contohnya seperti gambar di samping. Lalu yang kedua, ada peluang empiris atau bisa disebut juga dengan peluang objektif. Peluang ini hanya bisa diperoleh melalui eksperimen atau percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama dan diharapkan dalam jumlah yang besar. Dari eksperimen ini akan dihasilkan informasi berupa frekuensi relatif yang sangat berguna, khususnya untuk keperluan perbaikan sebuah sistem. Contohnya seperti gambar di samping. Lalu yang ketiga, ada peluang subjektif. Peluang subjektif merupakan bilangan antara 0 dan 1 yang digunakan seseorang untuk menyatakan ketidakpastian tentang terjadinya peristiwa tertentu. Peluang 0 berarti seseorang merasa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan nilai 1 berarti seseorang merasa bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Peluang subjektif muncul ketika seseorang pengambilan keputusan dihadapkan oleh pertanyaan yang tidak bisa dijawab
berdasarkan peluang empiris atau frekuensi empiris. Contohnya seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi peluang. Kita pasti pernah kan bermain monopoli atau ular tangga. Setiap permainan yang dimulai dengan melemparkan sebuah dadu dan hasilnya akan bervariasi dan kemungkinan yang muncul pun akan berbeda-beda. Ini merupakan salah satu contoh dari adanya distribusi peluang. Distribusi peluang merupakan daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Selang nilai peluang suatu percobaan adalah dari 0 sampai 1, sedangkan jumlah seluruh hasil harus sama dengan 1. Berdasarkan variabel acak, distribusi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada distribusi peluang diskrit, yaitu suatu rumus atau fungsi yang mencantumkan semua kemungkinan atau peluang nilai suatu variabel acak diskrit yang dapat dihitung. Distribusi peluang diskrit yaitu distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel acak diskrit. Nah, apa sih variabel acak diskrit ini? Variabel acak diskrit adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Contohnya seperti gambar di samping. Di dalam distribusi peluang diskrit ini terdapat adanya distribusi peluang binomial. Distribusi binomial ini yaitu ketika kita melakukan percobaan, maka hasil dari percobaan tersebut akan menghasilkan percobaan yang sukses atau berhasil, atau kita akan mendapatkan hasil percobaan yang gagal. Contohnya yaitu ketika kita melakukan pengujian suatu barang hasil produksi, maka hasilnya akan berupa barang yang cacat atau barang yang bagus atau yang tidak cacat. Proses ini dikenal dengan nama proses Bernoulli dan usahanya dikenal dengan nama usaha Bernoulli. Contohnya seperti gambar di samping. Distribusi peluang kontinu yaitu fungsi padat peluang variabel acak kontinu yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan tak terhingga atau real atau bukan bilangan bulat. Distribusi peluang kontinu ini adalah variabel acak yang dapat diperoleh semua nilai pada skala kontinu yang ruang sampelnya mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Contohnya seperti gambar di samping. Di dalam distribusi peluang kontinu ini terdapat juga distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran dari variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Lalu saya akan menyebutkan karakteristik distribusi peluang normal, yaitu yang pertama, kurva distribusi normal hanya memiliki satu puncak dalam bentuk lonceng. Yang kedua, nilai rata-rata berada tepat di pusat tengah kurva.
Contoh dari kurva tersebut bisa kita lihat di samping saya.